Habib, bagaimana dengan istilah kata lockdown atau berdiam di rumah? Kalau itu memang bisa menjadi obat daripada virus yang ada ini, ya, supaya untuk meminimalisir, kenapa tidak? Terus di rumah kita mau ngapain, Beb? Bosen, ya Allah. Waktu kita itu adalah berharga, hadirin al-hadirin. Di rumah kita ngapain? Justru salah satu hikmahnya, ya, istri sama suami bisa sering kumpul, sering ketemu. Anak sama bapak juga sama keluarga bisa kumpul, bisa saling ketemu. Ya, ciptakan suasana-suasana yang islami di dalam rumah kita. Misal kata kita adakan sholat berjamaah di rumah kita. Misal kata kita adakan pembacaan tadarusan Al-Quran di rumah kita. Misal kata kita baca Ratibul Haddad bersama di rumah kita. Ya? Lakukan aktivitas-aktivitas keagamaan. Kalau kita melihat ibadahnya orang-orang zaman dulu, sepertinya ibadah kita ini ya nggak ada secuilnya dari mereka. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ibadahnya beliau setiap malam menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat yang beliau lakukan. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau melakukan sholat sampai 1000 rakaat setiap malamnya. Al-Imam Abu Hanifah, ya, membagi waktunya dalam 3 bagian untuk istirahat qiyamul lail dan istirahat. Subhanallah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja 25.000 kali. Kita yang muslim ini ngaji Quran kita berapa juz setiap hari? Kita yang muslim ini ngobrol bareng, sharing bareng agama di rumah udah berapa kali? Zikirnya berapa kali? Ya. Mungkin di saat-saat kita di saat-saat seperti ini kayaknya Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya adalah ayo dong, kita yang ada di rumah, kita yang lagi ada di karantina, ataupun kita yang lagi ada di tempat-tempat yang mungkin di situ kita terisolasi, nggak bisa keluar, nggak bisa ini, nggak bisa itu dan lain sebagainya. Karena untuk menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib, susah Habib, saya ini malas ibadah. Bismillah dong. Satu sama lain dari kita saling memotivasi. Kita doa bareng, ya Allah, beri kami taufik hidayah untuk agar kami bisa beribadah kepadamu ya Rabb. Baru saja saya lihat di sini ada satu cerita. Seorang bernama, ini salah satu ibadah mereka, bayangkan. Mereka yang ibadahnya terus-terusan, mereka yang betul-betul dekat sama Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Salah satunya adalah Fatah bin Sakhruf. Beliau tadi ini tiap hari menangis, tiap malam menangis selama 20 tahun. Kemudian beliau setelah nangis air 20 tahunnya nangis darah, bayangin. Ya Allah. Kemudian saat beliau tadi ini meninggal dunia, tiba-tiba ada seruan. Ada yang menanyakan, ya Abdi Fatah bin Sakhruf, bakaita dam'a 20 sanatan. Kenapa kamu kok nangis 20 tahun itu apa? Ya Allah, beliau berkata bahwa saya ini menangis karena kekurangan ibadah saya kepada Allah. Kenapa kok sampai darah yang menetes setelah itu? Saya takut bahwa tangisan-tangisan saya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya diserukan bahwa tidak ada
dari malaikat pencatat amalmu yang membawa kejelekan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis hadirin. Kenapa? Padahal udah semuanya dilakuin tuh. Masih nangis sama Allah taala karena takut gak diterima. Kita ini loh, ibadah kita yang gak jelas ini loh. Sholat kita belum khusyuk, sedekah kita jarang-jarang, ya. Kita lebih memikirkan hawa nafsu kita lebih memikirkan bagaimana caranya ganti handphone baru, lebih daripada kita memikirkan bagaimana ibadah kita khusyuk. Kita lebih memikirkan bagaimana caranya punya mobil, lebih dari kita memikirkan tetangga kita yang belum bisa makan. Kita, ya, lebih memikirkan bagaimana nanti sekolahnya anak saya 20 tahun lagi, mungkin kuliahnya anak saya ini bagaimana. Lebih kita pikirkan daripada bagaimana anak saya ini jadi soleh apa toleh.